Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas tentang pengajaran berdasarkan masalah atau problem-based instruction. Sebelumnya kenalkan anggota dari kelompok kami. Halo, perkenalkan, aku Dava Basya Syakusaini atau biasa dipanggil Aca, NIM 11. Saya Bambang Prianto, NIM 013. Saya Adriana Rania Putri, NIM 29. Halo, nama saya Hilwa Farici Febrianti dengan NIM 039. Dan saya Galanzia Putri Widyaning, NIM 064. A. Ruang lingkup pengajaran berdasarkan masalah. Di dalam ruang lingkup pengajaran berdasarkan masalah, terdapat yang pertama yaitu masalah pembelajaran. Banyak kritik yang ditunjukkan pada cara guru mengajar yang terlalu menekankan pada penguasaan sejumlah informasi atau konsep belaka. Penumpukan informasi atau konsep pada subjek didik dapat saja kurang bermanfaat. Bahkan, tidak bermanfaat sama sekali kalau hal itu hanya dikomunikasikan oleh guru kepada subjek didik melalui satu arah saja, seperti halnya menuangkan air ke dalam sebuah gelas. Menurut Arens, yang berarti dalam mengajar, guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar. Guru juga menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah, tetapi jarang sekali mengajarkan bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan masalah. Sehingga pada kenyataannya, di lapangan, siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep itu jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi, bahkan siswa kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Sebagian besar siswa kurang mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan dimanfaatkan atau diaplikasikan pada situasi baru. Sehingga muncul beberapa pertanyaan, mulai dari bagaimana menentukan cara yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat mengingat dan menggunakannya. Bagaimana guru dapat berkomunikasi baik dengan siswanya? Bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswanya? Dan bagaimana sebagai guru yang baik dan bijaksana mampu menggunakan mode pembelajaran yang berkaitan dengan cara pemecahan masalah atau problem solving. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Misalnya suatu fenomena alam, mengapa tongkat seolah-olah kelihatan patah saat dimasukkan ke dalam air? Dan mengapa wajah kita terlihat terbalik jika dilihat pada bagian dalam sendok? Jika permasalahan di atas diselesaikan secara nyata, maka akan memungkinkan siswa memahami sebuah konsep dan bukan hanya sekedar menghafalkan sebuah konsep. Jika kita meminjam pendapat dari Brunner, bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Maka, dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman yang konkret. Dengan pengalaman itu dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang serupa. Karena pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi peserta didik. Berikutnya adalah istilah dan pengertian. Pengajaran berdasarkan masalah diambil dari istilah Inggris problem-based instruction adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip penggunaan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model pembelajaran ini mengacu pada pembelajaran berdasarkan proyek, pengalaman, pembelajaran autentik, dan pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran berakar dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Trianto, pengajaran berdasarkan masalah secara umum terdiri dari menyajikan situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan untuk siswa melakukan penyelidikan dan inquiry. Menurut Dwi dalam Sujana, pengajaran berdasarkan masalah merupakan interaksi antara stimulus, yaitu lingkungan memberikan masukan pada siswa berupa bantuan dan masalah, dan respons belajar, yaitu sistem saraf otak menafsirkan bantuan secara efektif agar masalah dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, dan dicari pemecahannya.
Menurut Ratu Manan, pengajaran berdasarkan masalah adalah pembelajaran yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tinggi, di mana pembelajaran dapat membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah ada di benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia. Dan menurut Arens, pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Ciri-ciri khusus pengajaran berdasarkan masalah. Wina Sanjaya menyatakan, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara alamiah. Berdasarkan pernyataan Wina Sanjaya tersebut, terdapat 3 ciri yang utama, yaitu: yang pertama, aktivitas pembelajaran yang memiliki sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dalam implementasinya. Siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya melihat maupun mendengar, namun siswa ikut terlibat dalam penyelesaian masalah dan berpikir. Yang kedua, aktivitas tersebut diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah yang bersifat sistematis atau bertahap dan empiris berdasarkan data atau fakta yang ada. Kegiatan pembelajaran ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual dengan cara melibatkan diri dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Untuk lebih rincinya, terdapat beberapa karakteristik dari problem-based learning ini. 1. Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik dan menghindari pembelajaran terisolasi. 2. Berpusat pada siswa dalam jangka waktu yang lama. 3. Menciptakan pembelajaran interdisiplin. 4. Penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. 5. Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. 6. Mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa saja yang mereka pelajari di sekolah. 7. Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil sehingga menimbulkan sifat kooperatif. 8. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. 9. Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang pembelajaran. 10. Masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. 11. Informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Sama seperti metode pembelajaran lainnya, metode pengajaran berdasarkan masalah ini memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya: 1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. 2. Melibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah yang menuntut keterampilan berpikir yang tinggi. 3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata lebih bermakna bagi siswa. 4. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran karena berkaitan dengan kehidupan. 5. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa dalam cara berpikir. 6. Menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Sementara kelemahannya: 1. Jika siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan untuk memecahkan masalah yang dirasa sangat sulit, maka mereka akan enggan untuk belajar. 2. Keberhasilan proses pembelajaran ini memerlukan persiapan yang membutuhkan cukup waktu. 3. Tanpa pemahaman untuk apa mereka harus belajar, siswa tidak akan mau belajar. Tujuan pengajaran berdasarkan masalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ciri-ciri pembelajaran berdasarkan masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, pemusatan keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan peragaan. Berdasarkan karakteristik tersebut, pembelajaran berdasarkan masalah memiliki beberapa tujuan, di antaranya
Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Secara sederhana, berpikir didefinisikan sebagai proses yang melibatkan operasi mental seperti penalaran. Tetapi, berpikir juga dapat diartikan sebagai proses menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasarkan inferensi atau pertimbangan yang seksama. Melalui pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based instruction, siswa dilatih untuk memiliki keterampilan tingkat tinggi dengan cara pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, belajar peran orang dewasa yang autentik. Menurut Resnick dalam Ibrahim dan Nur nomor 7 tahun 2007, model pembelajaran berdasarkan masalah sangat penting untuk menjembatani gap atau jarak antara pembelajaran di sekolah formal dan aktivitas mental yang lebih praktis yang ditemui di luar sekolah. Berdasarkan pendapat Resnick ini, maka problem-based instruction memiliki implikasi yang pertama, mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara bertahap siswa dapat memahami peran orang yang diamati atau yang diajak dialog, seperti ilmuwan, guru, dokter, dan sebagainya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap fenomena itu secara mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam problem-based instruction, peran guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa, sehingga siswa akan terdorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri penyelesaian atau solusi atas masalah nyata yang dihadapi, sehingga siswa dapat mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 5. Manfaat dan pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Namun, pengajaran berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Menurut Sujana, manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah. Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dapat dipelajari dari buku saja, tetapi dari masalah yang ada di sekitar. Jika kita membahas suatu manfaat dalam model pembelajaran, pastinya akan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pengajaran berdasarkan masalah sebagai suatu model pembelajaran yaitu 1. Realistis dengan kehidupan siswa. 2. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Memupuk sifat inquiry siswa. 4. Retensi konsep menjadi kuat. 5. Memupuk kemampuan problem solving. Selain dari kelebihan tersebut, pengajaran berdasarkan masalah memiliki suatu kelemahan juga. Yang pertama, persiapan pembelajaran membutuhkan alat yang mumpuni, penyajian permasalahan yang relevan, dan konsep belajar yang kompleks. Yang kedua, sulitnya mencari problem yang relevan. 3. Sering terjadi miskonsepsi. Dan 4. Konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam proses penyelidikan, sehingga terkadang banyak waktu yang tersita untuk proses tersebut. Berikutnya, sintaks pengajaran berdasarkan masalah, yaitu berisi langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dimulai dengan guru memperkenalkan suatu permasalahan kepada siswa dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Terdapat 5 langkah utama, yaitu yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Peran guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan terhadap masalah. Yang keempat,
Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Menurut Ibrahim dan Nur, nomor 15 tahun 2000, di dalam kelas Problem-Based Instruction, peran guru berbeda dengan di kelas tradisional. Peran guru di dalam kelas Problem-Based Instruction antara lain: yang pertama, mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah autentik. Yang kedua, memfasilitasi atau membimbing penyelidikan. Yang ketiga, memfasilitasi dialog antar siswa. Yang keempat, mendukung belajar siswa. Pelaksanaan pengajaran berdasarkan masalah. Tugas-tugas perencanaan. Karena pada hakikatnya, pembelajaran ini bersifat interaktif dan berpusat pada siswa, sehingga model pembelajaran ini membutuhkan banyak sekali perencanaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Model ini dirancang untuk mencapai tujuan yang sesuai seperti keterampilan berpikir dan membantu siswa untuk mandiri, sehingga metode pembelajaran diarahkan fokus pada tujuan. Yang kedua, merancang situasi masalah. Cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Situasi masalah yang baik seharusnya autentik, memiliki teka-teki, dan tidak didefinisikan secara ketat, sehingga memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan lebih bermakna. Yang terakhir, organisasi sumber daya dan rencana logistik. Siswa dimungkinkan bekerja dengan berbagai peralatan atau material, dan pelaksanaannya dapat dilakukan di mana saja, sehingga pengorganisasian dan perencanaan kebutuhan akan sangat diperlukan. Tugas interaktif. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran berdasarkan masalah tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah yang besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Cara yang terbaik dalam menyajikan masalah untuk suatu materi pelajaran dalam pembelajaran berdasarkan masalah, yakni dengan menggunakan kejadian yang mencengangkan dan menimbulkan misteri, sehingga membangkitkan minat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada model pengajaran berdasarkan masalah, dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama. Berkenan dengan hal itu, siswa memerlukan bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. Bagaimana mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif berlaku juga dalam mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok pengajaran berdasarkan masalah. Ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Dalam tahap ini akan dibagi menjadi 3 pelaksanaan. Yang pertama, guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi. Siswa akan diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat menggunakan metode yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Siswa juga perlu diajarkan mengenai etika penyelidikan yang benar. Langkah yang kedua, guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas. Dan penerimaan sepenuhnya gagasan-gagasan itu merupakan hal yang sangat penting dalam tahap penyelidikan dalam rangka pembelajaran berdasarkan masalah. Selama dalam tahap penyelidikan, guru memberikan bantuan yang dibutuhkan siswa tanpa mengganggu aktivitas siswa. Lalu langkah yang terakhir yaitu puncak proyek pengajaran berdasarkan pemecahan masalah, yaitu dengan menciptakan dan peragaan artefak seperti laporan, poster, model-model fisik, dan videotape. Keempat, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Tugas guru pada tahap akhir ini, pengajaran berdasarkan pemecahan masalah, yakni membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Berikutnya adalah lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Salah satu masalah yang dihadapi pengajar dengan model pembelajaran pengajaran berdasarkan masalah adalah adanya keberagaman kecepatan penyelesaian tugas tiap individu atau kelompok di kelas.
Problem-based instruction memungkinkan pengajaran tugas multi dengan waktu penyelesaian berbeda-beda, sehingga diperlukan pengelolaan dan pemantauan yang rumit dengan sejumlah bahan dan peralatan, aturan dan prosedur yang jelas agar pembelajaran tertib dan berlangsung tanpa gangguan. Selain itu, pendidik juga harus menyampaikan aturan, tata krama, dan sopan santun yang jelas untuk mengendalikan tingkah laku siswa ketika melakukan penyelidikan. 4. Asesmen dan evaluasi. Seperti halnya dalam model pembelajaran kooperatif, dalam model pengajaran berdasarkan masalah, fokus perhatian pembelajaran tidak pada perolehan pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu, tugas penilaian tidak cukup bila penilaiannya hanya dengan tes tertulis atau tes kertas dan pensil. Lalu, teknik penilaian dan evaluasi seperti apa yang cocok? Nah, teknik penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pengajaran berdasarkan masalah yaitu menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa yang merupakan sebuah hasil dari penyelidikan mereka. Tugas asesmen dan evaluasi yang sesuai dengan model pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari menemukan prosedur penilaian alternatif untuk mengukur pekerjaan siswa. Misalnya, dengan melakukan asesmen kinerja dan peragaan hasil. Asesmen kinerja dapat berupa asesmen melakukan pengamatan, asesmen merumuskan pertanyaan, asesmen merumuskan suatu hipotesis, dan lain-lain. Itu dia penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa senyum hari ini. Selamat beraktivitas dan terima kasih.